Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Pada kesempatan kali ini saya ingin update XRP Ripple dengan tema bertahan di support sekitar 14.000 sekian dan berhadapan langsung dengan resistan di sekitar 17.000 dan sekitar 19.300. Oke teman-teman, sebelumnya saya sampaikan dulu, saya Surya MS Retail Investment tidak menerima titip dana trading. Kemudian teman-teman agar berhati-hati adanya grup channel palsu dengan nama yang mirip MS Street and Invest dengan nama-nama plesetan seperti itu. Kemudian juga teman-teman mesti hati-hati adanya komen palsu mengatasnamakan MS Street and Investment atau Surya. Terus mengajak Anda berkomunikasi lewat WhatsApp, Telegram ataupun sosial media yang lain yang intinya menawarkan jasa-jasa titip dana trading ataupun konsultasi trading. Itu semua bukan saya teman-teman. Saya hanya ada di sosial media ini, Telegram channel ini sebenarnya ada grupnya, tapi sementara saya lagi sibuk, saya belum bisa membuka untuk percakapannya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, yang mau saya bahas di sini adalah Ripple XRP. Kita akan sedikit update dulu teman-teman ya, untuk pergerakan dari Ripple ini. Oke, di sini saya membuat dua chart ya teman-teman. Yang pertama ini adalah kondisi dari Ripple dari dia swing low di sini. Swing low-nya ini saya buat tetap untuk grafik-grafik yang sebelumnya, teman-teman ya. Jadi ini adalah daily chart dari Ripple. Swing low-nya di sini, swing high-nya di sini. Oke, teman-teman. Pada saat kemarin ya, Bitcoin itu koreksinya adalah sekitar 8 hari yang lalu, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini. Disinilah sebenarnya Ripple ini koreksi. Jadi awalnya Ripple ini bagus sekali. Pergerakannya seperti ini ya, di area ini. Sampai Bitcoin itu koreksi, itu 8 hari lalu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi candle turun besar ini adalah candle turunnya Ripple mengikuti Bitcoin. Jadi sebenarnya ini oke aja awalnya karena koreksinya hanya sampai 23. Bahkan sebelumnya hanya sampai 38 retracement atau di sekitar 18.000. Namun dengan turunnya Bitcoin yang dalam, mau nggak mau dari retracement sekitar 23 atau di 22.800 turun tembus di 38 retracement. Retracement 38, nah seperti yang berapa kali saya bilang, bahwa apabila cryptocurrency ataupun saham, apabila tidak kuat di retracement 38, secara candlenya dia langsung turun dengan candle dalam seperti ini, istilahnya tidak ada perlawanan sama sekali di retracement 38, itu targetnya itu adalah di 61. Kecapai nggak teman-teman? Kecapai. Jadi ya memang sih hari pertama dia nembus di 50 dulu, sempat rebound ya ke sini, ke 38 lagi, terus kemudian turun lagi. Jadi sebenarnya enaknya cryptocurrency itu seperti ini, walaupun dia turun mencapai target, tetapi dalam penurunannya itu selalu ada perlawanan. Jadi ketika dia dari sini, misalkan targetnya ke sini, dia turunnya itu nggak langsung gini itu nggak. Jadi ya semua pergerakan turunnya kayak gitu. Jadi kalau di dalam daily ada area perlawanannya seperti ini. Nah ini seperti ini bisa Anda gunakan untuk, misalkan Anda nyangkut di sini, lepas dulu, short dulu ya, misalkan seperti itu. Atau misalkan Anda yang ketinggalan barang, kalau Anda nge-short ya. Kalau Anda nge-short, kan nge-short harus dari posisi tinggi. Kalau nge-short di bawah kan kalau dia naik rugi. Jadi area-area retrace seperti ini bisa dimanfaatkan. Nah kalau Anda sebagai trader yang hanya nge-buy, maka posisinya kan kebalik, bukan seperti ini. Kalau Anda hanya nge-buy, tentu hanya Anda mencari yang chart seperti ini, area ini Anda akan masuk kan seperti itu. Oke, saya kembali ke bahasan ini tadi. Jadi ini sebenarnya ya, ini koreksinya awalnya adalah tidak terlalu ekstrim. Tapi karena Bitcoin koreksi ya mau nggak mau kan koreksi. Oke, dan kalau kita lihat ada satu hal yang
sudah juga sering saya sampaikan, yaitu MA200. Yaitu ini juga mantul di MA200 seperti cryptocurrency yang lain. Tadi saya udah bahas apa, BNB ya. Mantul juga di MA200, daily ya teman-teman, daily. Jadi memang MA200 ini mau nggak mau teman-teman mesti perhatikan. Mesti perhatikan ya teman-teman. Ini secara kenaikan pada saat naik ada volume. Pada saat turun kemarin ya volumenya cukup besar. Terus turun masih cukup besar. Nah ini juga sebenarnya saya lihat ya ada selling climax juga. Nah dari MACD teman-teman. Dari MACD ini barang. Ini kelihatan pada saat bullish yang sangat bullish itu area ini. Ini bullish sangat bullish sampai sini. Ya, kalau saya tarik area sini ya. Nah, pas kan? Nah, di sini titik puncaknya biasanya, titik puncak atau swing high-nya biasanya teman-teman lihat di MACD histogram. Jadi MACD histogram tuh menjadi salah satu andalan saya kalau teman-teman kalau saya mau cari di mana sih puncaknya dan dia mulai turun di sini teman-teman. Perhatikan 3 puncaknya ini. Jadi kalau MACD ini kalau saya bilang, teman-teman perhatikan kalau MACD itu di sini. Ini saya hapus dulu. Nah seperti ini. Ini kan ada paling tinggi kan ini. Ini paling tinggi. Terus ini mulai turun, ini mulai turun. Saya biasanya ambil titik kedua atau ketiga dari puncaknya. Kedua atau ketiga dari puncaknya berarti kalau ini daily, ya teman-teman, kalau ini daily berarti, sebentar saya bikin kotak. Kalau ini daily berarti ini adalah yang paling tinggi. Yang paling tinggi saya nggak bisa gambar ya, di sini agak susah digambar. Saya coba besarin. Nah, di sini teman-teman. Saya pakai ini aja, pakai nih. Ini ada titik paling tinggi. Ini juga susah digambar. Oke, coba sebentar ya. Sebentar. Ini adalah titik paling tinggi, teman-teman. Aduh, susahnya, men. Oke, ini titik paling tinggi. Dan ini titik mulai turun. Maka biasanya saya ngambil ini, patokan tuh 2 nilai ini. Kalau 2 histogramnya mulai turun, itu biasanya pergerakannya juga mulai turun, teman-teman. Pergerakannya juga mulai turun. Nah, ini kan terlihat ya, ketika histogramnya mulai dari puncak, terus mulai turun, itu di sini mulai turun. Mulai turun di sini. Ini mulai turun. Nah, kalau teman-teman menggunakan line, ini agak telat dia. Dia agak di bawah. Jadi, antara histogramnya dengan line crossingnya, saya lebih suka histogramnya. Nah, di sini sebenarnya penurunan dari XRP ini udah kebaca di sini ya. Nah, terus, itu saya gunakan untuk membaca di sini. Membaca di pergerakan dari XRP di sini. Ketika dia turun, nah kemarin kan breaknya kan di sini ya teman-teman. Breaknya di area ini, perkiraan kan di sini ya. Nah dia kan turun nih. Harganya turun, indikatornya melemah. Ya otomatis dia turun. Tetapi di sini teman-teman, di sini nih ada yang paling dalam, titik yang paling dalam. Teman-teman tandain titik yang paling dalam kayak gini. Titik yang paling dalam tandain, setelahnya ketika histogramnya mulai menjauh dari dasarnya seperti ini, itu harganya mulai up di sini. Jadi kalau paling mudah adalah ketika kita dalam time frame yang lebih pendek. Nah, oke, di sini saya cukupkan dulu ya untuk hitungan kenaikan terus supportnya saya cukupkan karena saya mau hapus. Oke, saya mau hapus. Terus saya mau bawa ke 4 jam. Nanti teman-teman akan bisa melihat bahwa sebenarnya sudah mulai ada ini penguatan. Kita lihatnya di sini. Jadi jelas, kalau ini jelas, ini harga naik, volume naik, indikator
naik, tetapi teman-teman lihat ini sebenarnya mulai ada pelemahan ya. Ini sebenarnya gunungannya ini udah nggak lebih tinggi. Harga naik, volume naik, oke. Ini line NMACD signalnya naik, tetapi teman-teman perhatikan ini loh, gunungannya ini kan flat dan nggak lama juga turun kan di sini. Nah, ketika gunungannya mulai flat dan menyeberang ke nol inilah teman-teman mesti waspada. Kita tarik garis ke atas, menyeberang ke nolnya di sini, cepret. Saya kasih lagi garis ke atas, menyeberangnya di sini, saya samakan, cepret. Jadi ketemu titik di sini. Ini mulai turun dan ternyata benar. Mulai turun ya di sini. Mulai menyeberang ke nol. Nah, terus ini turun. Nah, terus di sini ada balik nih. Ya, kalau saya tarik garis ke atas. Cepret, ini di sini ya tandanya. Saya kasih tanda, saya pasin, cepret. Di sini mulai naik. Di sini ya. Ini mulai naik, tetapi di sini sinyalnya dia cross down lagi. Nah, teman-teman mesti memadu ya. Walaupun dia MACD-nya cenderung menguat, tapi sinyalnya cross down dan di sini tidak lebih besar. Artinya kecenderungannya turun dan dia turun. Nah, di sini line-nya cross up. Nah, di sini tanda awalnya ini ada gunungannya. Gunungan MACD ini mengarah ke nol dan ini crossing. Nah, crossing ini biasanya up. Crossingnya di sini ya, saya tandain cepret, ketemu. Ini saya samain cepret. Nah, di sini dia start naik. Dan ini apa ini garis ini? Garis ini adalah MA200. MA200 apa? 4 jam. Jadi area ini dia sementara bull. Ya, sementara bull karena di atas MA200. Tetapi teman-teman mesti ingat, ini juga ketika harga price up, indikator down, melemah. Ya, baru dia ada cross up lagi. Tetapi nggak kenceng. Kenapa nggak kenceng? Karena MACD-nya nggak tinggi. Jadi momentum itu ditentukan dari tinggi besarnya MACD ini. Paling kuat momentum adalah apabila MACD di atas 0 dan line ini semua di atas 0. Kalau kondisi sekarang ya, ketika Bitcoin koreksi kemarin di sini ya. Nah, dia kan cross down juga. Terus. Nah, di sini sebenarnya walaupun harganya turun, tetapi gunungan indikator ini up sampai akhirnya indikatornya nyebrang ya. Indikatornya nyebrang ke 0. Kalau kita tarik ke atas di sini ya, kita tarik di sini. Di sini ya, pas seberangannya sini ya. Yang di atas saya kasih juga. Nah, pas nggak? Pas. Ini apa ini volume ini? Ini adalah volume buangan klimaksnya atau selling climax. Sama sebenarnya setiap barang itu kalau dia ditekan habis, di mana penghabisannya itu biasanya ada volume besar. Volume besar nih candlenya, terus ada muncul candle hammer ya ini. Candle hammer ini kecil banget. Dan di sini volumenya pada saat mulai candle hammer ada hijau. Ini biasanya nyebrang dan ini golden cross. Confirm, naik. Tetapi kenaikan dari XRP ini belum kenceng. Nah, ini adalah dalam 4 jam. Dalam 4 jam ya teman-teman. Tapi walaupun kenaikannya belum kenceng, saya tetap bisa sampaikan ke teman-teman ini. Ya, saya sampaikan ke teman-teman tentang resistan dari XRP saat ini. Karena ya dia udah kebentuk swing low. Ini swing high. Ini swing low? Enggak, karena dia lebih di atasnya. Swing low-nya ini. Jadi dalam tren turun ini ya, tren turun ya, dia memang mengulang ya teman-teman, mengulang. Kalau kita tarik langsung ini, dia sekarang dari tren rendahnya ini di 98-an, dia udah ketemu resistan di sini. Sudah menjadi resistan tapi sudah dilewati dalam berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya udah 4 hari di tes ya. 1 hari dites, 3 hari dilalui. Dan hari ini masih di atasnya, hari kemarin masih di atasnya, kemarin juga masih di atasnya. Karena sudah dilalui, maka resistan kita coret jadi support. Jadi support dari XRP sekarang ada di 14.200,
Resistan berikutnya ada di 17, resistan berikutnya ada di 19. Kenapa Pak belum gerak? Ya kemungkinan karena belum ada volume. Belum ada volume. Dan di area sini masih spekulatif. Orang-orang biasanya males nanti aja kalau yakin bergerak. Yakinnya di mana Pak? Biasanya sih ya, ini tapi jangan FOMO juga ya. Biasanya di area 38 sini. Ini orang baru yakin. Orang baru yakin. Tapi kalau teman-teman mau masuk sekarang itu sifatnya spekulatif buy. Artinya apa? Ya harus siap-siap kalau turun. Tapi di turun di sini juga ada demand area teman-teman. Ini biasanya cukup kuat untuk jadi support. Ya semua itu kan tergantung teman-teman. Kalau berani ya jangan berani-berani. Kalau nggak berani ya, kalau takut ya jangan takut-takut. Tapi kalau berani ya jangan terlalu berani seperti itu. Kita di tengah-tengah aja. Nah tengah-tengah gimana Pak artinya ya? Kalau mau positioning sekarang atau di bawah ini, ya separuh lah, seperempat. Nanti Pak naik lagi di confirm nambah lah seperempat ya nggak apa-apa seperti itu. Atau setengah-setengah juga nggak apa-apa. Yang penting jangan langsung masuk besar. Nanti kalau turun nggak bisa ada napas gitu loh. Nggak bisa kita mainkan money manajemennya. Memang kalau mau all in dan bener itu bagus. Kalau all in salah ya repot. Kalau seperempat dulu masuk, turun ya nambah lagi seperempat. Turun lagi tapi candlenya mantep. Reversal, candle hammer ya tambahkan setengah. Seperti itu, trading kan adalah strategi. Oke, demikian dari saya, Surya MS Trade Investment. Tetap semangat teman-teman. Yang naik tidak naik terus, yang turun tidak turun terus. Jangan FOMO, selalu pikirkan dulu support resistannya. Dan jangan lupa take profit walaupun sebagian. Demikian dari saya, Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.